Ya, saudara-saudari, saya ingin melihat dahulu awal mula munculnya ego manusia. Ya, ada banyak orang Kristen tidak menyadari sasaran iblis di Taman Eden. Ya, kebanyakan orang Kristen taunya tuh iblis menggoda manusia supaya manusia melanggar perintah Allah. Tapi yang sebenarnya sasaran iblis di Taman Eden tuh adalah melatih manusia untuk mandiri terhadap Allah. Kita harus bisa melihat ini. Sasaran iblis di Taman Eden itu yang sebenarnya, yang esensinya adalah iblis berusaha melatih manusia supaya dia bisa mandiri, ya, mandiri terhadap Allah. Ya, ketika dia mengajak manusia berbicara, dia memancing manusia supaya manusia itu mengambil keputusan secara mandiri. Inilah sebetulnya yang diupayakan oleh iblis di Taman Eden. Dia mengajak manusia berbicara, dia memasukkan pikiran-pikirannya, dan pikiran-pikirannya itu bukan pikiran-pikiran yang jahat dan kotor. Ya, Allah memerintahkan manusia agar hidup serupa dan segambar dengan Allah. Dan iblis menggunakan ini, ya, kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Ini apa? Ini tuh sebetulnya alkitabiah. Tetapi sasaran iblis itu agar manusia bisa mandiri. Dan pada akhirnya, ya, manusia memang memutuskan secara mandiri, ya, menghasilkan keputusan yang mandiri terhadap Allah. Tapi semuanya itu adalah akibat pemikiran-pemikiran baik yang iblis sampaikan. Iblis tidak menyuruh manusia berzina, membunuh, berbuat jahat, tidak. Iblis mengatakan bahwa kamu akan serupa dengan Allah, menjadi seperti Allah. Kamu akan punya pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga kamu bisa memutuskan, membedakan. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya tuh manusia, ya, berhasil dibuat oleh iblis untuk membuat satu keputusan yang mandiri. Seharusnya manusia itu bertanya kepada Allah, apapun, ya. Saat itu manusia telanjang, Allah tidak memberitahu apa-apa tentang ketelanjangannya, sehingga manusia santai aja, damai aja, karena segala informasi saat itu hanya dari Allah, tidak ada dari luar. Ya, pokoknya segala sesuatu yang ingin manusia ketahui saat itu sumbernya dari Allah. Allah tidak memberitahu apa-apa tentang ketelanjangan manusia, sehingga manusia santai aja, karena manusia bergantung kepada Allah. Allah tidak berkata apa-apa, ya manusia pun juga tidak tahu apa-apa. Tetapi suatu saat iblis datang memberi pengetahuan, dan akhirnya berdasarkan pengetahuan itu manusia memutuskan secara mandiri
ya dia mengambil buah itu dan memakannya. Kalau dilihat dari sudut pandang kejahatan, apa jahatnya makan buah? Nggak ada jahatnya. Ya. Apa dosanya makan buah? Nggak ada. Ya. Bukan membunuh, berzina, merampok, bukan. Tetapi yang jahat di mata Allah itu saat itu adalah manusia itu mengambil keputusan secara mandiri. Dia tidak bertanya dulu kepada Allah. Dia memutuskan secara mandiri. Inilah sebetulnya sasaran iblis terhadap manusia di Taman Eden. Ya, manusia membuat keputusan secara mandiri. Jiwa manusia membuat keputusan secara mandiri. Ini adalah ego. Ini adalah kemunculan ego pertama kali. Apakah ego? Ego itu adalah satu jiwa yang mandiri, merdeka, bisa hidup sendiri tanpa Allah. Ya. Kalau orang-orang non-pilihan yang tidak diselamatkan, sudahlah, tidak mungkin mereka bersandar kepada Allah. Tetapi sasaran iblis hari ini terhadap kita, umat pilihan Allah, masih sama. Yang iblis upayakan bukanlah supaya kita jatuh ke dalam dosa, berbuat jahat, melakukan segala hal yang kotor. Bukan itu sasaran iblis. Ya. Betapa jahatnya kita, betapa kotornya kita, itu akan hilang oleh hayat. Ya. Hayat akan bekerja sampai kita bersih sepenuhnya. Dan Allah tidak pernah dikalahkan. Tetapi hari ini untuk menghambat proses pembersihan itu, satu-satunya sasaran iblis dan satu-satunya yang iblis bisa lakukan adalah membuat Anda mandiri. Membuat Anda mengambil keputusan sendiri tanpa bertanya kepada Allah, tanpa bergantung kepada Allah. Sama persis seperti manusia di Taman Eden. Ya. Itulah yang dimaksud garis besar kita di hari ketiga, poin 3. Ego adalah jiwa yang menyatakan kemerdekaan dari Allah. Jadi yang jahat itu adalah sebetulnya kemerdekaan dari Allah. Allah tidak menginginkan kebaikan kita, Allah tidak menginginkan persembahan kita, Allah tidak menginginkan apapun dari kita. Yang Allah inginkan adalah kita melekat pada Dia, bersandar dan tidak mandiri, tidak merdeka. Saudara-saudari, ya garis besar 3 poin A itu kan Tuhan tidak memandang apa yang kita lakukan. Sebaliknya Dia memandang apa? Dia memandang kebergantungan kita kepadanya. Tuhan tidak memperhatikan perbuatanmu. Tuhan tidak menilai pelayananmu, kerohanianmu. Ya. Yang Tuhan inginkan tuh kamu bergantung kepada Aku, kata Tuhan. Janganlah merdeka dariku. Jadi saudara-saudari yang harus kita perhatikan, ya. Dan yang harus kita selalu tanyakan kepada Tuhan, oh Tuhan, perhatikanlah aku, apakah aku merdeka terhadap-Mu? Apakah aku hidup secara mandiri? Tuhan, aku takut merdeka dari-Mu. Ini saja. Ya, mungkin kita sering berdoa, Tuhan berkati pelayananku. Tuhan berkatilah semua usahaku untuk gereja. Tuhan beri aku kekuatan agar aku bisa bekerja untuk gereja. Nah, seringkali itu malah kita yang memerintah Tuhan. Yang Tuhan mau itu adalah kita berdoa, Tuhan,
Tolong jaga aku. Jangan sampai aku merdeka terhadap-Mu Tuhan. Jangan sampai aku mandiri terhadap-Mu Tuhan. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Sebab jika Anda dan saya hidup secara mandiri, mengambil keputusan secara mandiri, bertindak secara mandiri, berkata-kata secara mandiri, Anda dan saya berada di dalam ego. Ya. Tidak peduli betapa baiknya yang Anda lakukan. Asalkan itu Anda lakukan secara mandiri. Dengan keputusan Anda sendiri, maka Anda berada di dalam ego. Dalam pembacaan hari ini itu sama berarti Anda diinkorporasikan dengan Satan. Ya. Ego Anda itu adalah manajernya. Satan adalah presidennya. Anda akan mendengar Tuhan Yesus berkata kepada Anda, "Nyah kau iblis." Betapa baiknya. Apakah kurang baik itu Petrus memperhatikan Yesus? Dia mengasihi Yesus. Dia takut kehilangan Yesus. Dia dengan memelas memohon, "Jangan ke Yerusalem." Betapa baiknya. Kita mungkin tidak mengasihi seperti Petrus semacam itu. Kita seringkali cuek terhadap Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan. Petrus mengasihi, tetapi dia melakukan itu secara mandiri, oleh pikirannya sendiri. Dan akhirnya Tuhan berkata, "Nyah kau iblis." Mungkin Anda tidak sebaik Petrus, tetapi andaikan Anda sebaik Petrus, bahkan lebih baik, sebaik apapun Anda, jikalau itu Anda lakukan secara mandiri, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak dipimpin urapan yang batinia, tidak melatih indera hayat, tidak berjalan di dalam perasaan hayat, Anda melakukannya berdasarkan pemikiran alamiah, maka Anda menjadi iblis. Anda dikendalikan oleh iblis, iblis presidennya, ego Anda manajernya. Inilah yang terjadi di Taman Eden. Bukan iblis berusaha membuat atau menggoda manusia, bukan. Untuk melanggar, bukan. Iblis melatih jiwa manusia untuk mandiri. Dan akhirnya manusia memang bertindak secara mandiri. Manusia mengambil buah itu dan memakannya, dan dia buat keputusan itu tanpa bertanya kepada Tuhan. Apapun yang Anda kerjakan tanpa bertanya kepada Tuhan, tanpa menunggu Tuhan, maka Anda bersatu dengan Satan. Oh Tuhan Yesus. Nah sekarang yang di Poin penting di hari ketiga ini adalah, saudara-saudari, kita sudah tahu kita harus bergantung kepada Allah. Kita harus bergantung kepada Kristus. Tetapi yang ditekankan pada hari ketiga itu bukan bergantung kepada Kristus, bukan. Tetapi bergantung kepada tubuh Kristus. Itu yang ditekankan pada hari ketiga. Ya, kita akan salah paham. Banyak orang Kristen salah paham. Ya, terhadap perkara bersandar kepada Allah atau bergantung kepada Allah. Semua orang Kristen amin bahwa harus bergantung kepada Allah. Tetapi hari ini penekanannya bukan itu. Karena kalau hanya itu kita bisa salah paham. Ada banyak orang merasa sudah bersandar kepada Allah, padahal tidak.
karena dia tidak bersandar kepada tubuh Kristus. Kristus itu tubuh, saudara-saudari. Kalau tubuh itu adalah tubuh Kristus, mudah kita memahaminya. Tetapi kalau dikatakan bahwa Kristus itu adalah tubuh, paham nggak? Bisa melihat nggak? Itu sebetulnya yang dikatakan 1 Korintus 12 ayat 12. Kalau kita baca secara singkat, maknanya itu 1 Korintus 12 ayat 12 itu begini. Karena sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Ya, baca secara singkat seperti itu. Maknanya seperti itu. Ya, karena sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Kita baca 4 kata yang pertama dan 3 kata yang terakhir. Maknanya seperti itu. Sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Artinya apa? Kristus itu tubuh. Makanya ada satu istilah yang saudara kita katakan, Kristus tubuh. Ya kalau tubuh Kristus enggak, kita sudah sering dengar. Tetapi Anda tahu nggak bahwa Kristus itu tubuh? Jadi kalau Anda mengaku bahwa Anda bersandar kepada Kristus, Anda harus bersandar kepada tubuh. Itu kan yang di garis besar poin D. Tuhan dan tubuh adalah satu. Jadi jika kita bergantung kepada tubuh, kita juga bergantung kepada Tuhan. Dan jika kita merdeka dari tubuh, kita dengan spontan merdeka dari Tuhan. Anda mungkin merasa Anda sudah bersandar Tuhan, segala sesuatu Anda lakukan dengan terlebih dulu berdoa. Ya, boleh jadi Anda bertanya juga kepada Tuhan, tetapi kalau Anda tidak memiliki hubungan yang normal dengan saudara-saudari di lokal Anda tersekat dengan saudara-saudari di lokal Anda tersekat dengan penatua di lokal Anda tersekat dengan salah satu anggota di lokal Anda tidak memiliki hubungan yang normal dengan tubuh. Mana bisa Anda bersandar kepada Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Omong kosong. Anda bersandar kepada Tuhan, pasti Anda akan bersandar kepada tubuh. Anda tidak bisa hidup sendirian. Anda tidak bisa berdoa sendirian. Anda tidak bisa baca Alkitab sendirian. Anda tidak bisa penyegaran pagi sendirian. Ya kalaupun memang tidak ada waktunya untuk PP korporat, pasti Anda bersekutu dengan saudara-saudari dalam persekutuan lainnya. Yang pasti Anda bersandar kepada tubuh. Anda tidak bisa hidup sendirian. Omong kosong. Jikalau Anda dan saya berkata, saya bersandar pada Tuhan. Tetapi hubungan Anda dan saya tidak normal dengan tubuh. Tidak normal dengan saudara-saudari. Tidak normal dengan penatua, pewajib. Omong kosong. Anda bersandar kepada tubuh, kepada Tuhan. Yang hari ini dibutuhkan oleh gereja-gereja lokal. Itu bukan saudara-saudari yang pinter, yang fasih berbicara, yang rajin. Mungkin ada saudara-saudari yang memang watak bawaannya tuh perhatian, memperhatikan semua, skillnya banyak. Tetapi bukan itu yang dibutuhkan oleh gereja-gereja lokal. Gereja-gereja lokal itu membutuhkan saudara-saudari yang hidupnya tuh bersandar kepada Tuhan. Takut mandiri terhadap Tuhan. Jikalau Anda adalah orang-orang yang sedemikian, yang takut, jikalau mandiri, terlepas, terbebas dari Tuhan. Anda selalu berdoa, Tuhan, jaga saya. Jangan sampai saya memutuskan secara mandiri
bekerja, berbicara, melayani secara mandiri. Tidak bertanya kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, tidak menunggu Tuhan. Nah, kalau Anda seorang orang seperti itu, maka semua skill Anda, kepintaran Anda, kefasihan Anda berbicara baru bisa berguna. Kalau tidak, ya itu semua hanyalah rumput, kayu, dan jerami. Malah merusak gereja. Oh Tuhan Yesus. Garis besar yang poin B di hari ketiga. Musuh tubuh adalah ego. Karena ego adalah sesuatu yang merdeka. Ego adalah masalah terbesar, hambatan dan penentang terbesar bagi pembangunan tubuh. Oh, hasrat hati Allah adalah membangun tubuh Kristus. Jikalau kita menjadi orang-orang yang merdeka dari Dia, kita adalah masalah terbesar bagi Tuhan. Kita adalah hambatan terbesar dan penentang terbesar bagi hasrat hati Tuhan. Saudara-saudari, ya, jikalau seseorang sedang menderita penyakit kanker, maka musuhnya adalah sel-sel kanker itu. Orang yang menderita sakit kanker itu sangat membenci itu sel-sel kanker itu. Sel-sel kanker dalam tubuhnya itu adalah musuhnya. Ya, Anda dan saya sama, kita mengasihi tubuh jasmani kita. Kita merawatnya. Jikalau ada penyakit, ya, yang diilustrasikan seperti sel-sel kanker. Apa sel kanker? Sel kanker itu sel yang mandiri, yang tidak tunduk kepada hukum tubuh. Dia bisa berkembang sendiri, tidak mematuhi peraturan-peraturan hukum hayat tubuh. Maka itu musuh orang yang memiliki penyakit kanker. Ya, di dalam Efesus 5 ayat 29. Ya, Tuhan Yesus itu mengasihi gereja. Itu sama seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi jikalau Anda dan saya bertindak secara ego, Anda dan saya menjadi musuhnya. Anda dan saya itu seperti sel-sel kanker itu. Tidak tunduk di bawah otoritas kepala, tidak hidup di dalam hukum tubuh Kristus. Anda menjadi musuh bagi kepala tubuh. Ego itu seperti sel kanker bagi Kristus. Masalah yang terbesar bagi pembangunan tubuh Kristus. Itulah sebabnya 1 Korintus 3 ayat 17 berkata, jikalau ada orang yang membinasakan gereja, ya, maka Allah akan membinasakan dia. Benci sekali Allah kepada ego ini. Karena memang ego inilah yang merusak gereja. Boleh jadi orang-orang yang seperti ini merusak gereja dengan cara yang sangat baik, halus, rajin, penuh perhatian, tapi semuanya opini, pemahaman alamiah, doktrin yang mati, itu merusak gereja. Ya, tidak ada kejahatan, dosa, perjinahan yang bisa merusak gereja separah ego. Ego masalah yang paling besar di dalam hal merusak gereja. Ya, di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 itu catatan kakinya berkata bahwa membinasakan bait Allah itu berarti membangun, ya, membangun gereja. Saya pertama-tama kaget, membinasakan bait Allah berarti membangun gereja. Tetapi membangunnya dengan bahan-bahan kayu, rumput kering, dan jerami itu. Jadi merusak gereja itu bukan Anda malas, bukan Anda pasif, Anda rajin gitu. Anda membangun gitu. Tetapi semuanya itu oleh bahan-bahan alamiah, kayu, rumput, dan jerami. Saudara-saudari. Dan di dalam catatan kaki ayat yang ke-12-nya itu dikatakan bahwa kayu, rumput kering, dan jerami itu apa?
Itu pengetahuan Anda, pemahaman Anda. Anda memiliki pengetahuan sehingga Anda bisa mandiri. Orang-orang yang banyak pengetahuan semakin mandiri. Semakin tinggi pengetahuannya, dia semakin merasa bisa hidup mandiri. Semakin banyak pemahamannya, dia semakin banyak mandiri. Yaitu menghasilkan hasil karya yang bersifat apa? Alamiah. Cara hidup alamiah, pemikiran alamiah. Itulah kayu, rumput kering, dan jelami. Dan yang paling merusak gereja lah orang-orang yang rajin justru. Orang-orang yang aktif. Orang-orang yang memperhatikan gereja. Tetapi dia memperhatikannya dengan pemahaman alamiahnya, pengetahuannya. Kalau orang-orang yang malas, jarang sidang, nggak terlalu merusak gereja itu. Ya, justru orang-orang yang aktif, rajin, ya kalau hadir pasti pakai kemeja putih, tetapi penuh dengan opini, penuh dengan alamiah, itu yang paling merusak. Ya, kayu itu adalah sifat alamiah manusia, berlawanan dengan emas. Emas itu sifat ilahi, Bapak. Rumput kering itu menggambarkan kebajikan, bukan kejahatan. Rumput kering itu menggambarkan kebajikan, tapi kebajikan manusia yang jatuh, kebajikan daging. Itu berlawanan dengan perak, ya, yang merupakan kebajikan Kristus. Nah, jerami apa? Jerami itu sesuatu yang dari bumi muncul, belum diubah. Belum diubah menjadi batu permata, berlawanan dengan batu permata. Itu seperti Simon. Tetapi batu permata itu adalah Petrus, ya. Nah, jadi kalau kita membangun dengan alamiah, kayu, yaitu apa? Sifat alamiah, rumput, kebajikan kita, jerami, apa adanya diri kita yang belum diubah. Itu yang merusak gereja. Orang-orang yang membangun justru yang aktif justru. Kalau orang yang pasif, malas, disuruh pelayanan nggak mau, yang kayak gitu nggak terlalu merusak, nggak. Yang merusak tuh orang-orang yang paling rajin, ya. Jadi, saudara-saudari, cara-cara yang bertentangan dengan hayat batiniah, usaha-usaha dari hayat alamiah, itulah yang merusak gereja. Inilah alasannya kenapa di garis besar poin 3B dikatakan bahwa musuh tubuh adalah ego. Ya, bukan sekedar pengganggu tubuh, bukan sekedar masalah bagi tubuh, tapi ini jelas tegas musuh. Musuh tubuh adalah ego. Karena ego adalah sesuatu yang merdeka. Seperti sel kanker itu. Ego adalah masalah terbesar, hambatan dan penentang terbesar, saudara-saudari, bagi hasrat hati Allah. Oh, betapa jahatnya ego di mata Allah. Ketika Anda dan saya mandiri, bertindak secara mandiri karena kita punya pengetahuan, karena kita punya pemahaman, kita bertindak, berkata-kata, melaksanakan apapun di dalam gereja, maka kita menjadi musuh yang terbesar bagi tubuh. Nah, sekali lagi, ini adalah perkara apa? Tidak merdeka terhadap Allah. Ini adalah perkara bergantung kepada Allah. Bagaimana cara melaksanakannya? Bagaimana pelaksanaan kita? Jikalau kita ingin bergantung kepada Allah, saudara-saudari, pelaksanaannya adalah Anda harus bergantung kepada tubuh. Anda harus menjadi orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa gereja. Jikalau Anda adalah orang-orang yang berdoa, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa gereja. Tuhan, aku membutuhkan gereja. Tuhan, aku membutuhkan saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, saya perlu berdoa bersama saudara-saudari. Saya perlu bersekutu dengan saudara-saudari. Itulah pelaksanaan bergantung kepada Allah. Jikalau Anda merdeka terhadap gereja,
Anda seenaknya. Ada gereja, tidak ada gereja, sama saja bagi Anda dan saya. Maka omong kosong jikalau Anda berkata bahwa Anda bergantung kepada Allah. Kristus itu tubuh, saudara-saudari. 1 Korintus 12 ayat 12, ingat. Kristus itu tubuh. Karena sama seperti tubuh, demikian pula Kristus. Ya, itulah sebabnya garis besar yang poin C berkata, kita harus bergantung bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada tubuh, kepada saudara-saudari. Saudara-saudari, ada satu ayat yang bisa memperlihatkan prinsip ini. 1 Korintus 4 ayat 20. Dikatakan, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, dia tidak bisa mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi bentuk real kita bergantung kepada Allah, kita bergantung kepada Kristus yang kelihatan. Kristus yang kelihatan itu tubuhnya. Tubuhnya itu adalah Kristus. Jikalau Anda tidak bergantung kepada saudara-saudari yang kelihatan, Kristus yang kelihatan, bagaimana Anda bisa bergantung kepada Kristus yang tidak kelihatan? Jadi 1 Korintus 4 ayat 20 ini bisa kita baca begini. Ya, jikalau seseorang berkata, aku bergantung kepada Allah, tetapi dia tidak bergantung kepada tubuh, maka dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak bergantung kepada tubuh yang dilihatnya, tidak mungkin bergantung kepada Allah yang tidak dilihatnya. Ini bukan hanya masalah doktrin, saudara-saudari. Ini pengalaman Anda dan saya. Ya, bagaimana Anda bisa tahu bahwa Anda sedang bergantung kepada Allah? Anda bisa tahu bahwa Anda sedang bergantung kepada Allah karena Anda hidup gereja secara normal. Ketika Anda punya sekatan dengan saudara-saudari, punya sekatan dengan penatua, pewajib, Anda segera membereskannya. Anda takut memiliki sekatan dengan tubuh. Anda takut terpisah dari tubuh. Nah, itu ciri-cirinya Anda bergantung kepada Allah. Disitulah Anda bisa tahu bahwa Anda sedang bergantung kepada Allah. Ciri-ciri yang lain apa? Ciri-ciri yang lain itu ada di poin E. Ya, ketika kita bergantung kepada Allah. Ya, poin E mengatakan seperti itu. Ketika kita bergantung kepada Allah, maka ego itu akan hilang. Hasilnya Anda akan memiliki hadirat Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera. Jikalau Anda tersekat dari tubuh, Anda tidak akan memiliki damai sejahtera. Mungkin Anda berdebat, yang penting saya memberitakan Injil, yang penting saya merawat saudara-saudari, yang penting saya bekerja bagi gereja, saya punya damai sejahtera. Ketahuilah itu damai sejahtera palsu, itu damai sejahtera ego. Itu Anda sendiri yang berusaha untuk mendamai-damaikan diri sendiri. Karena itu saudara-saudari, berusahalah untuk tidak ada sekatan dengan saudara-saudari. Berusahalah selalu ada persekutuan dengan saudara-saudari. Berusahalah untuk dibangun di gereja lokal Anda. Memiliki hubungan yang tepat dan normal dengan tubuh. Tidak membiarkan sekatan apapun dengan salah satu anggota yang paling remeh sekalipun. Anda harus memiliki hubungan yang tepat dengan saudara-saudari. Jikalau Anda benar terhadap tubuh, Anda pasti akan merasakan kehadiran Tuhan. Jikalau Anda dibangun ke dalam tubuh, di lokal Anda pasti akan merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Saudara-saudari, dan hasil akhirnya apa? Anda menjadi orang-orang yang jelas melihat dan mengenal tubuh. Ya, Anda belum mengenal Kristus jikalau Anda belum mengenal tubuh. Ya, Anda belum mengenal Kristus dengan baik jikalau Anda belum mengenal tubuh.
Mengapa Anda seringkali tidak terjamah oleh berita-berita tentang tubuh? Mengapa berita-berita tentang gereja, tentang keesaan, tentang tumpuan begitu sulit dicerna? Begitu sulit kita jelas. Kenapa? Kita sering menuduh, gereja lokal merasa dirinya paling hebat. Sering menjelek-jelekan denominasi. Kenapa ada orang seperti itu? Orang seperti itu tidak bisa melihat tubuh, tidak mengenal tubuh, tidak mengenal tumpuan keesaan. Kenapa? Karena ada ego, ada hayat ego yang dipelihara terus. Ya, karena itu di dalam poin garis besar poin F dikatakan hanya ketika hayat ego telah sepenuhnya ditanggulangi oleh salib, kita bisa menjamah realitas tubuh Kristus dan mengenal tubuh. Jikalau hayat ego sepenuhnya ditanggulangi, baru Anda bisa melihat bahwa gereja lokal, di gereja lokal ada realitas tubuh Kristus. Anda akan menjadi orang-orang yang mengenal tubuh, melihat tubuh. Betapa kita perlu melihat jelas kejahatan ego ini. Jikalau kita melihat kejahatan ego ini, kita akan membenci kemandirian kita. Kita akan membenci kemerdekaan kita terhadap Kristus. Kita akan takut merdeka. Kita akan takut mandiri terhadap Tuhan. Maka kita akan mulai sering berdoa. Kita mencintai tubuh. Bersandar pada tubuh. Tidak bisa hidup tanpa tubuh, tanpa gereja. Saudara-saudari, Anda dan saya belum benar-benar berada di dalam pemulihan Tuhan jika Anda belum jelas melihat tentang visi pembangunan tubuh. Anda dan saya belum benar-benar berada di dalam pemulihan Tuhan jikalau Anda dan saya masih ada sekatan-sekatan dengan gereja. Semoga Tuhan merahmati kita, membawa kita terus, memimpin kita terus, agar kita menjadi orang-orang seperti anggota tubuh. Tidak bisa merdeka dari tubuh, tidak bisa terlepas dari tubuh. Anda seperti jari yang berkata aku lepas dari tubuh, mati aku. Ya, anggota tubuh tuh kalau dipenggal dari tubuh, mati dia. Tuhan, jikalau aku terlepas dari tubuh, memiliki sekatan dengan gereja, mati aku Tuhan. Tolong aku Tuhan, selamatkan aku. Kita harus serius dalam perkara ini, saudara-saudari. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang mari saudara-saudari berbagi nikmat. Silahkan saya izin untuk undur. Amin. Amin. Puji Tuhan, banyak terang yang disimpahkan. Kakak, saudari membagikan kenikmatan terangnya di dalam. Ya, saudara Michael mungkin, saudara Daniel, saudara Marte, saudara Agus. Silakan, saudari. Amen. Jadi bergantung kepada Allah itu sebenarnya pagi ini kita melihat adalah bergantung kepada tubuh. Karena tubuh atau saudara-saudari itu adalah sebenarnya Kristus yang terlihat. Karena Kristus adalah tubuh. Jadi ketika kita mau bergantung kepada Kristus, kita bergantung kepada tubuh. Melihat ini sebenarnya tidak mudah di dalam pelaksanaan. Karena orang masing-masing mempunyai ego yang belum sepenuhnya mengalami penanggulangan. Dengan demikian
kita melihat kalau kita mau bergantung kepada tubuh di dalam perkara-perkara praktis, kebanyakan kita akan mengalami kondisi diremehkan. Karena kalau kita bergantung kepada tubuh, itu artinya bertanya kepada tubuh untuk apa yang akan kita lakukan. Untuk apa yang akan dilakukan itu banyak hal. Jika kita bertanya ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, mungkin bukan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang kecil. Dan itu responnya bisa kita dianggap remeh dengan saudara-saudari. Mereka mungkin mengatakan aku kurang bijaksana, kurang berhikmat. Jadi kita menerima perlakuan diremehkan. Tetapi itu kita melihat juga itulah sebenarnya ego kita sedang ditanggulangi. Ego kita sedang direndahkan. Nah, mulai proses disingkirkan. Melihat ini tidak mudah seharusnya. Secara praktis di hadapan tubuh, di hadapan saudara-saudari yang lain. Kiranya ada belas kasihan Tuhan, ada rahmat Tuhan, supaya kita bisa tetap bergantung kepada Tuhan, bergantung kepada tubuh, bergantung kepada saudara-saudari. Memang secara perkara rohani, tanpa saudara-saudari kita tidak bisa hidup. Jadi kita saling membutuhkan, saling memperhatikan untuk perkara-perkara rohani. Tanpa saudara-saudari, tanpa gereja, kita akan terpenggal, kita akan terputus, kita akan mati. Tanpa saudara-saudari, kita tidak akan bisa eksis. Namun di balik itu, ketika kita mau terus-menerus bersama-sama dengan saudara-saudari, maka ada waktu itu juga ada proses penanggulangan ego yang sedang terjadi. Maksudnya di situ adalah supaya sepenuhnya penanggulangan ego terjadi di atas diri kita, sehingga kita bisa membangun gereja bukan lagi berdasarkan rumput, kayu, dan jeram, tetapi belajar membangun berdasarkan emas, perak, dan batu permata. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan dilanjut, saudara-saudari. Amin. Saudara yang belum pernah nikmat, silakan. Saudara yang belum terbiasa juga silakan. Saudari Jajan. Amin. Amin. Ya, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Saudara Diki yang mengalir dari sejak peristiwa di Taman Eden, ya. Lalu kita dibawa kepada pengenalan akan perkara hayat jiwa alamiah dan ego, pada ego yang membawa pada perkara-perkara kemerdekaan daripada Allah, ya, hidup merdeka dari Allah. Lalu kita melihat Kristus adalah tubuh, ya, merdeka dari Kristus adalah merdeka dari Allah. Merdeka dari Kristus adalah kita juga merdeka dari tubuh. Ada satu kehidupan
situasi di mana ada pergerakan daripada pekerjaan rumput, kayu dan jerami, ya, seperti itu. Jadi pada saat kita ada di tengah-tengah kaum beriman, khususnya kita masuk ke dalam lingkup pemulihan pun, tubuh itu ada pada titik di mana realitas tubuh yang benar. Di tengah-tengah kita pun mungkin bisa ada suatu kegiatan yang memang yang tadi disebut suatu kerajinan dan sebagainya, ya. Tapi jika kita benar-benar berada di dalam persekutuan roh yang sungguh, kita ada di dalam roh, kita di dalam tubuh, kita juga bisa melihat tubuh itu dengan jelas, mana yang merupakan tubuh, mana yang tidak. Tetapi walaupun hal ini tentunya akan bekerja dengan sendirinya, ya, di dalam batiniah kita. Ada saat-saatnya kita lemah, ada saat-saatnya kita bisa dengan kuat, dengan teguh, dengan iman melihat perkara ini, sehingga kita bisa dibawa masuk untuk berbagian di dalam suatu kehidupan tubuh yang tepat, ya. Namun di tengah-tengah kehidupan kita juga sedang menjalani kehidupan bumia, yang setiap kita juga memang tetap berada pada apa yang sering dibagikan di tengah-tengah kita di dalam pemulihan Tuhan. Senantiasa perlu melatih roh kita sehingga kita dibawa ke dalam dua perkara. Satu, bisa dibawa masuk kepada satu penghidupan tubuh yang sesuai dan tepat dengan maksud dan tujuan yang sebagaimana oleh roh itu sendiri, oleh hayat itu sendiri, ya. Dan yang kedua juga bisa memang turut merasakan di bagian mana ada kehidupan tubuh yang sejati dan realitas tubuh, ya. Ya, demikian apa yang saya dapatkan pada pagi hari ini. Amin. Silakan saudari Esther, mari buka mic. Moga nikmat. Saudari Marta juga silakan. Ya, saya menikmati berita pagi ini untuk kita semua. Pasti untuk saya memang ini berita sangat tinggi, sangat dalam. Saya percaya kita semua akan terus dibawa maju. Seperti pengalaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Sebenarnya bukan perkara yang harus bagaimana mereka kerjakan, tapi bagaimana ketergantungan mereka itu kepada Allah. Karena apa yang mereka makan buah itu tidak bertanya Tuhan, akhirnya kehidupan mereka itu betul-betul merdeka. Itu ada di dalam ego hari ini. Nah, yang tadi banyak ditekankan oleh saudari Iki, bahwa ketergantungan kita kepada Allah mungkin tidak kelihatan, tapi yang paling kelihatan adalah bagaimana kita dengan tubuh, dengan gereja. Ini betul-betul menyatakan bahwa gereja, tubuh itu adalah Kristus. Nah, kalau kita punya ketergantungan terhadap tubuh itu, pasti benar-benar kita ada di dalam Kristus. Jadi tidak merdeka, dan betul-betul kita harus menjadi orang yang terus-menerus bertanya dalam perkara apapun. Kita harus bertanya, Tuhan, saya mau bikin apa? Oh Tuhan, saya mau mengasihi tubuh. Dan dengan demikian pasti kita akan dibawa terus-menerus, tidak di dalam hidup di dalam ego. Nah, tadi kan dia bilang kita tidak bisa ada sekatan dengan saudara-saudari. Ini harus menjadi terang lagi kepada kita. Siapapun di dalam gereja, kita terus harus menjadi orang yang
memiliki hubungan manis atau karena kalau tanpa tubuh kita betul-betul mati, karena semua anggota tubuh itu betul-betul seperti tadi dibilang 5 jari, kalau 1 jari tidak mati, tidak berfungsi, pasti itu mati sekatan. Nah tadi kan saudara kita bilang bahwa kalau kita di anggota tubuh ya, kalau kita mengasihi Allah tapi membenci saudara seiman kita, maka kita pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ini ayat yang betul-betul menjadi dasar saya yang paling kuat waktu membenci saudara kita. Itu berarti kita betul-betul tidak melihat Allah. Masa Allah yang tidak kelihatan kita bisa mengasihi, tapi saudara yang di depan kita tidak mengasihi. Nah, ini menjadi wahyu di atas diri saya mula-mula bisa betul-betul berperan dalam pelepasan saya dari bagian ini sehingga betul-betul ada kemerdekaan. Jadi saudara bilang 1 Korintus 4 ayat 20. Ternyata itu ada di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Saudari-saudari bisa membacanya, pasti ada terang, karena penghidupan tubuh dengan kita itu tidak ada sekatan apapun. Ada satu ayat juga berkata kalau kita datang mempersembahkan sesuatu di hadapan Tuhan dan kita mengingat ada saudara kita yang bersalah terhadap kita, lepaskan dulu persembahan itu dan kita datang pada Dia. Nah, ini satu hubungan yang sungguh kuat, penghidupan tubuh dengan diri kita, karena penghidupan ini adalah Kristus sendiri sebagai tubuh yang terus-menerus harus berperan di dalam gereja. Itu. Amin. Puji Tuhan ya, saudara, saya juga terjamah tadi ya, perkara awalnya munculnya ego itu di manusia di Taman Eden ya. Jadi iblis itu sasarannya adalah melatih manusia ya. Ketika dia menggoda Hawa itu melatih manusia untuk menyimpan diri terhadap Allah. Ya, ketika iblis mengajak manusia berbicara, iblis ini sebenarnya memasukkan pikirannya ke dalam manusia. Tetapi yang kita ketahui bukan hal yang kotor yang dimasukkan di dalam pemikiran manusia. Iblis ini memasukkan hal yang baik untuk menjadi serupa dengan Allah. Oh Tuhan Yesus, dengan demikian manusia itu melalui pikiran yang didapatkan melalui pembicaraannya dengan iblis ya, dia bisa mendapatkan tekad manusia untuk memutuskan untuk menjadi serupa Allah, tetapi mandiri dari Allah ya, berusaha menjadi seperti Allah tanpa bersandar Allah, tapi bersandar pada pengetahuan ya, juga perkara yang baik dan yang jahat. Oh Tuhan Yesus, ini merupakan hal yang jahat ya di mata Allah ya, melakukan hal yang baik bagi Allah tetapi dengan kekuatan tekad diri sendiri, dengan pengetahuan diri sendiri yang berasal dari pohon jahat iblis itu tadi ya saudara ya. Jiwa manusia yang memutuskan segala sesuatu tanpa bersandar pada, inilah yang disebut ego ya saudara ya. Sasaran iblis itu bukan membuat kita melakukan dosa-dosa yang kotor, yang najis. Tadi saudara bersetuju bahwa hal itu bisa dibersihkan oleh hayat, ternyata saudara ya. Oh, dan hal yang jahat itu adalah hal kemerdekaan kita dari Allah. Oh Tuhan Yesus, yang Allah inginkan adalah kebergantungan kita kepadanya. Oh Tuhan tidak memperhatikan pelayanan kita, usaha kita yang baik seperti apa ya. Yang menginginkan bagaimana jiwa kita ini tergantung kepada Dia. Oh, karena Andi juga disinggung, saya juga baru menyadari ini ya, baru mendapatkan terang mengenai Kristus tubuh ya saudara ya. Kristus adalah tubuh itu sendiri, tapi dia juga adalah kepala ya. Jadi kepala dan tubuh tidak bisa terpisahkan. Ini adalah satu manusia baru. Daya kepala, daya tubuh. Karena seperti tubuh demikian Kristus, artinya tubuh Kristus adalah tubuh. Amin. Nah, jadi jika kita bersekat dengan tubuh, ya kita dengan sesama anggota tubuh Kristus tersekat, ya kita tersekat juga dengan Tuhan. Oh Tuhan, jalan satu-satunya kita bisa dibaurkan dengan saudara yang lain adalah jalannya adalah memikul salib setiap hari. Dari memikul salib ini penerapannya adalah melatih roh kita. Ketika kita melatih roh kita bersekutu kepada Tuhan, menikmati Tuhan, itulah satu penerapan di atas diri kita, menyingkirkan segala perkara negatif, ego di dalam kita. Ya, kita bisa dibaurkan dengan tubuh, kita disatukan dengan diri Tuhan. Amin, puji Tuhan.
waktunya sudah cukup, saudara-saudari. Mari kita menyuruh nama Tuhan, kita meluaskan roh, kita berdoa. Amin. Tuhan, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Oh Tuhan Yesus. Yesus, amin. Amin. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan pengertianmu kepada setiap kami pagi ini. Amin. Kami, bagaimana kami harus bergantung kepadamu. Bergantung Tuhan, dapatkan setiap kami terus berlaku kepadamu. Amin. 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 Ya, kami perlu hayat-Mu setiap saat, setiap waktu. Kami perlu hayat kami, orang kami, agar kami tidak memiliki kebebasan, kemerdekaan. Ego di dalam yang merusak kehidupan tubuh. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih saudari. Tuhan berkati saudara-saudari. Saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Selamat pagi.